Mendekati Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Minggu 10 Juli mendatang, penjualan hewan kurban mengalami kenaikan pembeli walaupun tidak seramai tahun lalu. Pedagang hewan kurban berharap penjualan bisa semakin meningkat mendekati hari Idul Adha. Beginilah yang terlihat di salah satu penjual kambing untuk hewan kurban di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Puluhan kambing siap dijual dengan harga bervariasi, mulai dari 3 juta hingga 7 jutaan. 4 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban mengalami peningkatan yang lumayan, walaupun tidak seramai jelang Idul Adha tahun lalu. Pemerintah Kota Batu sudah menentukan beberapa titik lokasi sebagai tempat penjualan hewan kurban, yaitu di 7 lokasi penjualan tersebar di wilayah Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, Desa Sidumulyo, Desa Oro-Oro Ombo, dan Desa Telekung. Penjualan hewan kurban harus memenuhi persyaratan, diantaranya hewan ternak harus dalam kondisi sehat yang dilengkapi dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, saat sudah ada kenaikan pembeli dari beberapa hari setelah buka hanya terjual 11 ekor dan 4 hari jelang Idul Adha sudah 40-an yang terjual, serta tetap optimis ada sisa 4 hari ke depan semoga penjualan bisa semakin meningkat. Di lokasi terlihat kambing untuk kurban stok masih lumayan banyak dari berbagai ukuran dan juga harga. Pedagang berharap pembeli bisa semakin meningkat untuk mengembalikan modal dan menutupi biaya pengeluaran. Yang tren penjualan gimana sekarang peningkatannya? Peningkatannya ya nanti tunggu hari ya, hari Sabtu, Ya, hari Jumat itu. ya. Tunggu itu. Kan rayanya kan hari Minggu. Minggu ya. Kalau saat ini sudah penjualan sudah sampai berapa persen ini? Ini Dari- sudah 50% lah. 20% sudah terjual Ya. ya. Gimana kira-kira? Optimis nggak sampai Terus optimis semua. Iya. Aja enggak apa-apa udah. kenapa? Optimis ya Pak ya? Iya, optimis aja. Jadi perkiraan bisa menjual berapa ratus ekor ini? Ya Berapa? kira-kira ya 100 lah. 100 ya? Kurang sedikit lah. Kurang sedikit. Kalau tahun lalu kan bisa sampai Ya, 100 lebih. 100 lebih Pak ya? Iya. Pak, untuk harga gimana? Ini kan pasar hewan juga sudah buka kelihatannya. Udah. Hah? Untuk harga gimana sekarang? Udah harga tetap. Tetap? Ya. Oh tetap Pak ya? Kemarin kan sempat ada kenaikan nah harga. Iya. Ada kenaikan itu kan luar daerah. Oh gitu. Kalau ternak di daerahnya sendiri ya tidak naik. Oh nggak naik, tetap ya Pak? Iwan Hikmawan melaporkan. Memastikan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah berjalan dengan lancar, Pangdam 5 Brawijaya melakukan pemantauan di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Kota Malang. Dari pantauan tersebut, Pangdam 5 Brawijaya mengapresiasi kesiapan RPH Kota Malang jelang Idul Adha Sabtu dan Minggu mendatang. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Nur Cahyanto didampingi Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko Rabu siang melakukan pemantauan di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Perumda Tunas Kota Malang. Pantauan ini untuk memastikan kesiapan RPH Kota Malang jelang Idul Adha atau Idul Kurban 1443 Hijriah. Dalam pantauan tersebut, Pangdam melihat langsung sejumlah ternak sapi di tempat karantina RPH. Selain melihat tempat karantina ternak, Pangdam 5 Brawijaya juga mengecek kondisi kebersihan di dalam RPH. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Nur Cahyanto memberikan apresiasi kepada RPH Perumda Tunas Kota Malang yang secara keseluruhan sudah siap menjelang Idul Adha nanti. Ia berharap dengan kesiapan yang telah dilakukan, penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha berjalan lancar. Selain memastikan kesiapan di RPH Kota Malang, Pangdam 5 Brawijaya juga memantau sejumlah pos penyekatan perlintasan hewan di Kota Malang. Sementara itu, untuk penanganan wabah PMK di Jawa Timur, sejauh ini terus dilakukan, di mana petugas terus melakukan vaksin PMK terhadap ternak milik petani. Kami ingin melihat secara langsung kondisi rumah pemotongan hewan dan selama ini berjalan cukup bagus, kondisinya bersih, kemudian alur pemotongan hewan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan. Dan saya ingin melihat nanti seandainya pada saat pemotongan hewan kurban, kesiapan dari RPH seperti apa. Jadi memang sampai dengan hari ini RPH sudah menerima pesanan untuk menerima pemotongan hewan pada saat Idul Adha nanti. Walaupun kapasitas terbatas, kurang lebih sebanyak 100 hewan kurban per hari.
itu untuk sapi, untuk kambing 150. Dan RPH ini sudah siap untuk membantu melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kemudian sebelum ke sini kami juga melihat pos-pos penyekatan yang ada yang disiapkan di Kota Malang ini. Di pos-pos penyekatan sana seluruh unsur ada di dalamnya, dari Pemda, dari kami TNI, dari polisi, termasuk aparat yang lain. Semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan saat ini. Intinya semua instansi terkait bekerja bersama di lapangan dan mudah-mudahan kita berdoa semoga PMK ini segera dapat kita atasi. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual daging ayam potong di pasar mengalami kenaikan. Saat ini harga jual daging ayam mencapai Rp37.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam ini terjadi setiap hari selama sepekan terakhir. Kenaikan harga daging ayam potong terjadi semenjak sepekan terakhir, di mana setiap hari daging ayam potong naik Rp1.000. Harga daging ayam potong yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000, saat ini mencapai Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga ayam potong naik semenjak sepekan terakhir. Kenaikan terjadi setiap hari. Pedagang juga belum mengetahui penyebab dari naiknya harga daging ayam potong. Namun pedagang menduga kenaikan ini karena menjelang Idul Adha yang permintaan daging ayam dari konsumen meningkat. Sementara itu terkait pasokan daging ayam dari peternak ke pedagang tetap normal. Stok juga tetap tersedia. Permintaan daging ayam dari konsumen juga tetap normal. Seminggu ini yang 1.000 ini Pak. Sekarang berapa Bu harganya? 37. Kalau normalnya berapa Bu? Maksudnya harga biasa? Iya, harga biasa. 30.000 kan biasanya segitu. Tapi biasa kalau mau Idul Adha ya mesti naik. Kalau stoknya sendiri Bu? Maksudnya? Stok dagingnya dari peternak ke pedagang lancar, pasokan ayam itu? Kayak agak sulit sekarang. Agak sulit berarti itu. Untuk penjualannya sendiri Bu, respon dari warga membeli ini membeli daging ayam rame apa sepi? Yang beli? Standar. Standar Bu ya? Biasanya sehari laku berapa kilo Bu kalau ini? Saya? Ya. Berapa kilo ya? Kayak ya 1 kintalan lah. Gitu. 50 ekor lah 1 kintalan. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki libur panjang sekolah setelah kenaikan kelas berdampak pada turunnya jumlah penumpang mikrolet. Para sopir kini hanya mengandalkan penumpang umum dan kehilangan 30% penumpang pelajar selama liburan sekolah berlangsung. Memasuki libur panjang sekolah setelah kenaikan kelas pada sekitar tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 17 Juli mendatang, berdampak pada turunnya jumlah penumpang angkutan umum jenis mikrolet ke berbagai jurusan di Terminal Landung Sari Tlogomas Malang. Penumpang angkutan umum dengan trayek antar kota Malang, kota menuju kabupaten, atau ke Kota Batu terlihat sepi penumpang walaupun tidak jarang. Angkutan umum ini mendapatkan charteran dari sekolah ataupun lainnya. Sudah lama para sopir angkutan umum jenis mikrolet ini harus bersaing dengan moda transportasi jenis online, sehingga berdampak pada turunnya jumlah penumpang. Pada liburan panjang sekolah ini, jumlah penumpang semakin berkurang sehingga tidak jarang para sopir mendapatkan uang hanya cukup untuk membeli BBM saja. Menurut salah seorang sopir jurusan Landung Sari Gadang menjelaskan, ketika libur sekolah, para sopir hanya bergantung pada penumpang umum dan itu pun tidak banyak, sehingga pendapatan sering tidak bisa menutupi biaya operasional. Di Terminal Landung Sari terlihat banyak mikrolet ke berbagai jurusan keluar terminal dalam kondisi kosong atau hanya membawa 1-2 penumpang saja dan sisanya lebih memilih mencari penumpang di tempat-tempat keramaian di pinggir jalan ataupun ketika sedang beruntung mendapatkan charteran sehingga di dalam terminal terlihat lebih lengang. Gimana ini libur panjang? Ya sepi Pak. Sepi. Ya kalau rezekinya pas mantap ya dapat, kalau enggak berarti ya, penumpang umum sekarang ya, Pak ya? cuma umum tok yang dimuat. Pak kalau pas lagi masuk sekolah jumlah berapa persen sih Pak jumlah penumpang pelajar itu Pak yang naik Pak? Yang naik ya sekitar 30. Berarti lumayan 30 Pak ya? Lumayan. Lumayan. Kalau sekarang sudah nggak ada yang tunggu ya? Nggak ada ini. Liburnya kan panjang sampai tanggal 17 ya? 3 minggu. 3 mingguan Pak ya? Oke. Tapi untuk BBM tercukupi ya?
Tercukupi kalau untuk Malang nggak ada masalah kalau BBM. Ya, BBM. Maksudnya dengan libur sekolah masih ada ya, masih cukup. Masih cukup. Cukup. Tapi untuk setoran gimana? Ya sedapatnya, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, nggak nyetor ya. Kita gitu, sama Pak, ya? yang punya mobil ya terus terang. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatnya kembali permintaan bunga hias disambut gembira para petani bunga. Karena bunga bisa semakin banyak terjual dan pendapatan akan lebih meningkat. Saat ini harga jual bunga jenis peacock per ikat 10 ribuan dan para petani berharap pada bulan ini permintaan bisa semakin meningkat untuk menutupi biaya operasional, terlebih cuaca saat ini tidak begitu baik. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Bulukerto, Bumi Aji Batu. Stok bunga hias jenis peacock untuk kebutuhan dekorasi ini terlihat cukup banyak di beberapa lahan pertanian. Para petani bunga terus melakukan perawatan di kebun-kebun bunga agar hasil panen bunga bisa bagus, sehingga ketika permintaan meningkat, stok bunga mencukupi. Saat ini permintaan bunga hias kembali ramai sejak beberapa waktu yang lalu, sehingga petani bisa menjual ratusan ikat setiap harinya dengan harga per ikat 10 ribuan. Meningkatnya permintaan bunga hias membawa berkah tersendiri bagi para petani karena hasil panen bisa terserap ke pasar dan tidak terbuang seperti pada saat bulan puasa di mana pembeli sepi. Bunga hias yang mengalami peningkatan permintaan diantaranya mawar, peacock, aster, kristan, dan masih banyak lainnya. Menurut salah seorang petani bunga hias di wilayah Bulukerto, Bumi Aji, Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan sedang ramai dan diperkirakan akan semakin ramai ketika warga masyarakat banyak melaksanakan kegiatan pernikahan yang membutuhkan banyak bunga hias untuk kebutuhan dekorasi. Di lokasi terlihat, petani juga sedang melakukan panen bunga jenis peacock dan sekaligus pembersihan dan penataan, mempersiapkan bunga untuk dibawa ke pembeli atau pengepul. Ya, alhamdulillah mulai ramai. Mulai ramai. Sejak kapan ramainya nih, Pak? Ya bulan intinya ya bulan 4 bulan mulai dari bulan kuat itu bulan mulut besar. Ya. Pas sampai berapa persen, Pak, peningkatannya dibandingkan kemarin-kemarin, Pak? Ya lumayan, Mas. Lumayan. Satu hari bisa motong berapa ini, Pak? Berapa batang, Pak? Ya kira-kira kalau satu hari ya sampai 200 ikat. 200 ikat. Ya, satu ikat berapa, Pak? 10.000. 10.000. Berarti itu sudah harga bagus atau harga bagus. Harga bagus, Pak, ya? Ya. Kira-kira sampai kapan nih bertahannya nih harga bunganya? Nggak bisa. Lihat kondisi hari bulan besar gini. Ramai ya. Mulai ramai, Pak, ya? Ya. Pak, biasanya dikirim kemana ini, Pak, bunganya? Ya biasanya ada pengepul yang ngambil. Oh, pengepul ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Pemerintah Kota Malang terus berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui UMKM Corner. Pemerintah Kota Malang memperkenalkan produk pelaku UMKM kepada masyarakat luas. UMKM Corner yang resmi diluncurkan di Pasar Kasin, Kota Malang merupakan wadah dalam memperkenalkan produk pelaku UMKM di Kota Malang. Di mana UMKM Corner ini berbagai produk pelaku UMKM dipajang untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Malang, Sopian Edi Jarwoko mengatakan melalui UMKM Corner ini, nantinya pelaku UMKM bisa menjadi usaha yang lebih bagus melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Diskopindak. Dengan pemasaran yang dilakukan melalui UMKM Corner, nantinya UMKM tumbuh dan menjadi berkembang. UMKM Corner sendiri selain memasarkan produk UMKM di pasar tradisional seperti di Pasar Kasin, juga dipasarkan melalui online atau digital. Dengan pemasaran melalui digital ini nantinya dapat dikenal masyarakat luas dan UMKM semakin berkembang dan perekonomian di Kota Malang semakin tumbuh. Diskopindak ini kan punya binaan pelaku usaha yang UMKM itu, ya, dibina mulai dari bagaimana tidak ada legalitasnya, akhirnya mempunyai izin usaha, ya kan? Dia sudah melakukan kegiatan produksi, kemudian dibina bagaimana usahanya menjadi lebih bagus, dikemas, ada pelatihan, difasilitasi dengan perizinan macam-macam, ya, sampai pada tataran disambungkan dengan kalangan perbankan, ya kan? Yang terkait dengan permodalan. Nah, begitu juga pada akhirnya mesti harus dipasarkan kan. Nah, dipasarkan ini
Ini adalah salah satu bentuk bagaimana tempat yang dimiliki oleh pemerintah kota ini ada space, ada ruang yang juga dijadikan outletnya untuk jadikan tempat untuk memasarkan daripada produk-produk UMKM. Tidak saja seperti ini, tapi juga online lewat marketplace, ya, lewat yang namanya jaringan pasar online. Nah, ini upaya dari hulu sampai hilir ini bagaimana UMKM bisa tumbuh dan akhirnya menjadi kuat. Pemasaran secara digital jalan terus, tapi masyarakat juga bisa melihat secara langsung ke outlet-outlet, ke partner-partner UMKM yang ada di pasar-pasar. Simon Alfredo melaporkan.